Woi, ini tuh gue kira si Realme itu udahan gitu loh ngegasnya dengan seri Realme 9-nya di saat momentum sebelum Lebaran kemarin. Tapi ternyata ini masih ada lanjutannya lagi guys. Setelah ada kemarin ya Realme 9 Pro Series, terus baru aja kan ya kemarin gue bahas Realme 9 4G. Kali ini gue mau ngebahas nih Realme 9i. Nih ya, yang punya price to performance oke buat kita pakai sehari-hari. Hai semua, gua Wasa. Nih ya, ngelihat dari HP-nya dulu. Bagian belakangnya nih materialnya adalah polikarbonat, cuma menurut gua unik. Punya pola-pola vertikal yang nyentrik nih kalau ketemu cahaya. Si Realme menyebutnya adalah stereo prism design. Cuma gampang ninggalin bekas sidik jari, jadi baiknya dipakein aja nih clear case-nya. Kalau ngomongin desain kamera belakangnya, ya udahlah ya standar lah. Realme 9 series juga ya mirip-mirip. Serta layarnya juga ada punch hole di sebelah kiri atas. By the way, ini udah terpasang anti gores dari sananya ya. Isi dalam boxnya masih komplit-komplit banget. Ada semuanya termasuk casing, kabel data, dan kepala charger yang support Dart Charge 33 watt. Nah ini kali pertamanya Realme menyematkan teknologi Dart Charge di varian i handphonenya. Realme 8i yang dulu itu ya belum ada. Oke, kita bahas lebih lanjut. Di sebelah atasnya ada lubang mic aja. Di kanan ada tombol power yang sekalian sama sensor fingerprint. Di sebelah kiri ada tombol volume sama SIM tray dedicated, bisa nampung 2 nano SIM plus 1 micro SD up to 1 TB. Bagian bawahnya ada jack audio, mic lagi, port Type-C, dan speaker yang dual stereo. Yes guys, stereo ya, dan ini keluaran suaranya menurut gue lumayan kenceng. Spek layarnya sendiri panelnya itu IPS LCD 6,6 inci Full HD+. Punya refresh rate 90 Hz dan pakai kacanya ini apa gitu ya. Gue masih belum dapat info sih sampai video ini dibuat. Nanti kalau misalkan ada update gue taruh aja di deskripsi di bawah. Realme 9i ini tuh ngebawa Realme UI 2.0 berbasis Android 11. Storage yang gue pegang ini 128GB, RAM-nya 6GB yang bisa kita ekspansi lagi 5GB. Pas pertama nyalain ada 35 aplikasi yang minta diupdate dulu, dengan defaultnya itu memakan memori hampir 21GB secara sistem. Pas nginstal aplikasi ini masih ada suka muncul beberapa iklan ya, cuma sesekali aja. Ada kalanya juga ya nggak ada iklannya kayak begini. Prosesornya pakai Snapdragon 680 yang gua ngetes benchmark dapat 282 ribuan buat Antutu versi 9-nya, dan Geekbench 5-nya tuh segini. Baterainya 5000 mAh, gue ngetes ini lumayan awet, wajar sih ya, soalnya kan prosesornya 6 nanometer nih, jadi kenanya juga irit daya. SOT-nya tuh hampir 11 jam. Buat durasi ngecasnya juga lumayan cepat, 1 jam 20 menit ya, jadi nggak nyampe 1,5 jam acan. Tapi yang udah-udah sih ya, gue nyobain handphone yang pakai prosesor ini tuh baterainya nggak sanggup sih selama 2 hari ya. Tapi seharian masih bisa diandelin dari pagi sampai malam. Nah buat performanya, gue ngetes PUBG cuma dapat smooth high sampai balance medium aja. Cuma dimaininnya masih asik. Gue ngetes real drum juga ada improve yang baik nih buat Realme di kelasnya ini. Dari yang dulu yang udah pernah kita coba ataupun gue coba dan teman-teman lihat maksudnya kayak gitu, ini masih suka delay. Sekarang itu udah enggak, aman lah pokoknya main real drum di Realme 9i ini. Terus sisanya gue sekarang tuh malah lagi demen main game yang pesawat-pesawatan kayak gini aja. Space Shooter namanya. Game-game ringan aja lah sekarang maininnya ya. Genshin Impact tuh gue sendiri mulai males download ya guys. Soalnya gede banget. Storage itu bisa 16GB ke atas. Sayang-sayang sih storage-nya kalau misalkan gamenya itu jarang dimainin. Bener kan? Oke, sekarang beralih ke kameranya. Realme 9i punya lensa depan 16 megapiksel. Lensa belakangnya ada 3. Lensa utama 50 megapiksel, lensa makro 2 megapiksel, sama lensa depth 2 megapiksel juga. Guys, lensa ultra wide absen nih, nggak ada di Realme 9i. Nah, buat menu-menu kameranya kayak begini.
Buat hasil fotonya sendiri kayak biasa sih menurut gue ya. Tone warnanya dari AI-nya si Realme ini tuh saturasinya sama sharpness-nya tinggi. Agak nggak natural sebenarnya kalau mata ngeliat langsung dan ngebandingin hasil di handphonenya. Cuma ya banyak yang suka sama modelan kayak gini. Apalagi orang-orang ya rata-rata cuma sebatas untuk dimasukin ke sosmed aja, bukan buat di print. Sementara buat hasil videonya karena nggak ada OIS, jadi usahain teman-teman itu tangannya lebih stabil aja biar nggak shaky-shaky banget hasilnya. Oke, ini adalah contoh videonya kamera belakang 1080p 30 fps. Pilihannya cuma 30 fps dan 1080p sama 720p aja. Di bawah jalan biasa seperti ini, dua tangan sama gue ya. Penangkapan mic-nya bagus atau enggak silahkan dinilai sendiri nantinya. Terus ini juga gue ngeliat previewnya agak-agak goyang sih. Tangan kita masih stabil, wajar lah ya. Soalnya tidak ada OIS-nya gitu. Ini lagi di bengkel khusus Mini. Tuh, yang bawahnya Mini bongkar pasang Mini. Intinya gitu. Lagi nyervis ganti oli mobil jadi sekalian. Aji mumpung nggak di studio ya, jadi bisa bikin contoh videonya nggak di studio melulu. Lanjut, habis ini kita pindah ke kamera yang depan. Oke, ini yang 1080p juga 30 fps, sama aja resolusinya depan sama belakang ya sama lah 1080 sama 720p doang. Nggak ada 60 fps nya juga nggak ada OIS-nya ya, apalagi kalau kamera depan itu agak-agak jarang handphone ada OIS-nya. Kalau di bawah jalan satu tangan kayak begini, shaky-shaky-nya ya udahlah ya sesuai harganya. Terus penangkapan mic-nya kayak gimana, juga bagus atau tidak, teman-teman ya silakan nilai sendiri. Panas banget, emang lagi panas banget ya Jakarta. Nggak Jakarta doang sih, se-Indonesia. Jalanan gimana kedengeran mic-nya, penangkapannya silakan dinilai juga. Dah, kita lanjut lagi ya. Dan sebenarnya lagi-lagi kita ya sebagai konsumen itu yang diuntungkan. Handphone yang pakai chipset Snapdragon 680 ini tuh banyak. Dan oh ya, handphone ini juga masih 4G serta tidak ada NFC. Jadi ya handphone ini nggak ada NFC dan nggak ada juga lensa ultrawide. Bisa jadi deal breaker buat teman-teman yang sering kepake banget dua fitur tersebut di setiap harinya. Tapi bisa juga nggak menjadi deal breaker buat teman-teman yang jarang naik kendaraan sendiri buat pergi-pergi yang ngebutuhin banget e-tol. Terus ya jarang juga foto-foto ultrawide, jadi ya foto-foto yang lensa biasa aja. Harga 2 jutaan ini tuh kita dapat speaker yang stereo, UI yang lebih mateng, hasil kameranya menurut gue udah bagus, serta baterainya yang awet. Hal-hal tersebut sih yang bisa dijadiin pertimbangan buat teman-teman sebelum ngebeli atau meminang handphone ini. Oke, dan ya udah sih ya, paling segini aja cerita gue selama nyoba-nyobain si Realme 9i ini. Semoga bisa jadi pertimbangan ataupun jadi acuan buat teman-teman yang mau ngebeli handphone ini atau tidak. Ya, terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.